Oke, nah ini dia nih, kalau kita mau connect ke apa namanya, ke Clubhouse ya seperti ini. Nanti kita connect pakai ini, pakai Kisong Live sound card-nya ya. Jadi kita bisa connect langsung, bisa memperbaiki suara kita ya, kita connect dengan yang namanya Clubhouse ini. Kebetulan aplikasi Clubhouse-nya ya ini dia nih. Ini aplikasinya. Bagaimana cara connect-nya ya? Stay tune terus ya, stay tune terus di sini, jangan sampai ketinggalan ya bagaimana informasi-informasinya. Tetapi ini cara koneksi yang paling bagus ya. Iya, jangan kemana-mana, tetap pantau terus di channel ini ya. Dan jangan lupa subscribe dan share ya, serta like juga. Nah ini dia, ini aplikasi Clubhouse-nya ya. Nah tuh ya, bagaimana cara koneksinya? Silakan tonton informasinya berikut ini. Halo, halo. Jumpa lagi sama saya nih sekarang. Nah, sekarang saya mau membahas ini sebuah aplikasi Clubhouse namanya. Wah, ini Clubhouse ini sangat terkenal sekarang ya. Kemunculan Clubhouse ini dimulai pada tahun 2020 sih sebenarnya ya. Tetapi mungkin di negara-negara selain Amerika, Clubhouse ini belum banyak terkenal dan baru tren itu pada saat Elon Musk ya. Nah, kita tahu sendiri Elon Musk ini adalah seorang yang mempunyai produk di bawah benderanya yang namanya paling terkenal itu adalah Tesla ya. Nah, dia ini menjadikan Clubhouse ini menjadi sangat trending dan viral saat sekarang ya. Karena pada saat itu ya siapa namanya ini, si Elon Musk ini itu dia sempat bercakap-cakap ya dengan yang namanya Robinhood Market. Nah ini dia ya, pimpinan Robinhood Market, maksud saya ya, bukan Robinhood Marketnya tetapi pimpinannya ya. Ini adalah CEO-nya Robinhood Market, yaitu Vladimir siapa yang namanya lupa, kalau nggak salah Vladimir Tenev. Nah jadi dia ini bercakap-cakap di Clubhouse ya dengan Vladimir Tenev ini, sehingga aplikasi ini jadi trending dan viral sampai saat sekarang ini. Tetapi saya tidak berbicara banyak tentang Clubhouse-nya ya. Yang saya bicarakan di sini adalah kemarin saya sempat di video sebelumnya saya membahas tentang soundcard Kisong Live Soundcard ya, dimana Kisong Live Soundcard ini adalah sebuah soundcard yang bisa mengubah suara kita menjadi bagus, baik itu sebagai perekaman ataupun juga sebagai sarana untuk berkaraoke. Tetapi ada juga beberapa pertanyaan yang masuk, diantaranya mempertanyakan apakah Kisong Live Soundcard tersebut ya itu bisa digunakan di dalam Clubhouse. Nah ini pertanyaan yang bagus ya. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas ya bagaimana Kisong Live Soundcard itu bisa digunakan ya di dalam aplikasi Clubhouse. Kalau di Facebook Live atau Instagram Live or Twitch ya, PUBG, it's okay. Kisong Live Soundcard itu bisa dipergunakan, tetapi sekarang saya akan spesial membahas bagaimana Kisong Live Soundcard itu bisa dipergunakan di aplikasi yang namanya Clubhouse. Tetapi sebelumnya ya, kita akan bahas dulu apa itu Clubhouse sendiri. Tadi sudah saya jabarkan bahwa Clubhouse itu adalah besutan ya, produk atau aplikasi yang diciptakan oleh Rohan Seth dan temannya ya. Jadi dia menciptakan Clubhouse di tengah pandemi ini agar orang-orang bisa berbicara, bisa berdialog, bisa berdiskusi dengan sesama teman ya, bisa mendengarkan topik-topik terkenal ya, topik-topik yang menarik dari orang-orang yang terkenal di seluruh dunia. Oke, dilansir dari
The Guardian ya, pengguna Clubhouse ini sekarang sudah mencapai lebih dari 2 juta orang ya di seluruh dunia, di mana memang aplikasi Clubhouse sendiri ya itu sangat-sangat viral dan trending karena kita bisa berjumpa dengan banyak orang di seluruh dunia. Clubhouse untuk mendapatkan Clubhouse sendiri ya, kalau dulu itu mesti inviter ya, jadi kita harus di-invite oleh seseorang yang mengenal kita, baru kita bisa join di Clubhouse. Tetapi sekarang sepertinya itu sudah tidak ini lagi ya, tidak perlu inviter. Tapi saya kurang tahu, saya tidak membahas itu. Saya tekankan bahwa saya tidak banyak membahas masalah Clubhouse-nya sendiri. Yang saya bahas adalah Kisong Live Sound Card-nya itu. Tetapi ini hanya sebagai intermezzo saja ya. Bagaimana kita mendapatkan aplikasi bisa bergabung dengan Clubhouse tersebut. Yang pertama ya, kita harus dapat undangan, dan untuk saat sekarang, kalau dulu Clubhouse ini ditujukan kepada para pengguna Apple, tetapi sekarang itu untuk para pengguna Android ya, smartphone Android itu sudah bisa menggunakan yang namanya aplikasi Clubhouse tersebut. Di dalam Clubhouse-nya sendiri itu ada ruang percakapan ya. Kalau saya menyebut itu namanya hallway ya. Hallway ini tempat di mana kita bisa bercakap-cakap, seperti adanya di dalamnya itu adalah panggilan untuk konferensi ya, atau disebut juga biasanya ping ya. Kita bisa ping seseorang untuk bergabung atau join di hallway-nya kita atau di di roomnya kita. Tetapi ada juga orang-orang yang berbicara di telepon, sebagian besar hanya untuk mendengarkan. Jadi ada nanti di Clubhouse itu ada bagian tersendiri. Yang pertama adalah speaker. Speaker ini kita bisa berbicara, ikut berinteraksi dengan sesama penggunanya Clubhouse di bagian atas. Kemudian juga ada di bawah itu ada follow by speaker ya. Di follow by speaker ini berarti kita hanya bisa mendengarkan, dan posisi kita itu adalah kita ada yang kita ikuti di hallway tersebut, di room tersebut. Dan paling bawah itu join by other room. Join by other room ini kita tidak mengikuti siapa-siapa yang ada di hallway tersebut atau di ruang tersebut, tetapi kita bisa tetap mendengarkan juga. Jadi itu sekilas infonya bagaimana Clubhouse sendiri. Dan untuk membuat Clubhouse account itu sangat mudah ya. Untuk membuat Clubhouse account ya, yang pertama tadi ya sudah saya jelaskan bahwa kita harus mendapatkan undangan dari seseorang yang sudah bergabung dengan aplikasi tersebut ya. Kemudian kita menginstal aplikasi tersebut dengan mencantumkan nama kita. Kemudian selain nama itu adalah alias ya, atau email ya. Biasanya itu email ada apa bla 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 bla, seperti begitu. Jadi itu fungsinya. Baru nanti kita akan terhubung langsung dengan community Clubhouse tersebut ya. Jadi sangat-sangat simple. Tetapi yang tidak simple itu sebenarnya pada tahun 2020 itu kita mendapatkan undangan ya, undangan dari seseorang yang sudah bergabung ya. Dan pengguna Clubhouse itu bisa menginvite itu, mengundang orang untuk bergabung. Itu biasanya kalau untuk pengguna baru itu hanya bisa mengundang itu sebanyak 3 orang. Kemudian kalau dia sudah lama sedikit ya, mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan, itu akan meningkat menjadi 5 orang. Dan terakhir itu biasanya kalau saya karena sudah agak begitu lama ya, itu saya bisa menginvite itu 8 orang. Jadi 8 pengguna baru. Dan akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan siapapun juga ya, karena kemarin saya banyak menginvite teman-teman dekat. Jadi ya kita seperti community
kita berbicara dengan sesama teman ya, kita chit chat, sharing ilmu, sharing kehidupan seperti itu. Itu fungsinya Clubhouse ya. Dan untuk Clubhouse-nya sendiri sekarang sudah versi yang terbaru ya. Jadi selain dari Clubhouse versinya iPhone, ada juga Clubhouse yang versinya Android, dan sekarang sudah juga ada bisa di Windows ya, selain dari produk Apple itu yang namanya Clubdesk. Jadi kita bisa pergunakan baik itu dari iPhone, Android, ataupun Mac atau Windows ya. Jadi sekarang sudah banyak pengembangan yang dilakukan oleh Clubhouse tersebut. Nah, di Clubhouse ini biasanya sekarang sudah banyak room-room yang menawarkan ya, atau memang spesialnya di music. Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai musik ya, berarti kan ada suatu perangkat-perangkat yang memang harus kita pergunakan agar suara kita, misalnya kalau kita bergabung di roomnya karaoke, berarti kalau kita menggunakan suatu perangkat, kita biar suara kita kelihatan jernih, bersih gitu kan, kita memerlukan yang namanya sound card ya. Nah, ini yang akan saya bahas ya, dan benar-benar saya bahas ya, bagaimana kita menghubungkan sound card kita ke dalam Clubhouse, karena biasanya kita hanya lewat live Instagram ya, tadi sudah saya bahas, ataupun YouTube live ya, ataupun juga Facebook live. Tetapi Clubhouse juga bisa memungkinkan kita untuk berkreasi, kita bisa menggunakan shortcut kita, dan kita bisa join di room-room yang menyediakan roomnya seperti room musik ya. Biasanya room musik ini paling banyak diminati ya, room musik ini. Atau kalau memang kita mengadakan konferensi ya, membahas sesuatu topik yang menarik ya, kita menganggap bahwa kita berada di sebuah room yang, maksudnya di sebuah event yang benar-benar ada gitu kan. Kita biasanya memakai mikrofon juga, di mana mikrofon itu biasanya tersambung dengan perangkat sound card ya yang bagus, agar pada saat kita berbicara di acara tersebut, presentasi tersebut, suara kita menjadi bagus. Nah, di Clubhouse kita juga bisa menggunakan itu dengan sound card ya. Jadi kita bisa terkoneksi dengan sound cardnya sendiri, agar suara kita pada saat kita menjelaskan sesuatu itu layaknya seperti kita berada di dalam sebuah event ya. Nah, ini yang bagus. Dan buat yang biasanya bermain musik, bisa juga bergabung di Clubhouse ya. Jadi dia mempunyai sound cardnya di mana fungsinya itu untuk memasukkan suara ya dari alat musik tersebut. Katakanlah gitar, yang paling simpel ya gitar, dengan sound card sendiri kita bisa masuk ke Clubhouse ya, sambil kita bermain gitar, sambil kita bernyanyi, itu sangat memungkinkan sekali. Oke? Nah, itu sekilas dari Clubhouse-nya sendiri. Dan Clubhouse sendiri ya sekarang sudah banyak menampilkan menu-menu yang terbaru ya. Misalnya ada back channel ya. Back channel ini fungsinya untuk chat ya, tetapi ini jarang dipakai ya kalau untuk chat ini, karena kembali ke awal bahwa Clubhouse itu diciptakan memang untuk berinteraksi by voice ya, bukan by text message. Tetapi sekarang Clubhouse sudah menciptakan juga yang namanya back channel ya. Back channel ini memang fungsinya untuk text message ya, jadi hanya sekedar text message biasa. Nah, oke. Itu saja ya sekilas tentang Clubhouse, dan kita akan bahas bagaimana caranya. Kemarin saya sudah review produk Kisong Live Sound Card. Kalau kemarin itu hanya untuk biasa-biasa saja, untuk karaoke atau
eh, live di Facebook, Instagram, dan em, Facebook, Instagram, PUBG, YouTube ya. Tetapi yang sekarang karena banyak pertanyaan ya, cekidot, kita lakukan eksperimen kita ya, apakah Kisong ya, Live Soundcard itu bisa terkoneksi di aplikasi yang namanya Clubhouse. Oke, jangan kemana-mana ya, simak terus ya, biar kita semua bisa menjadi pintar, biar kita semua bisa menjadi bisa dan sangat pintar ya, untuk melihat apakah Kisong Live Soundcard itu bisa terkoneksi ke aplikasi yang namanya Clubhouse yang lagi trending dan viral saat ini. Oke, ini dia. Saya siapkan dulu alat-alatnya. Seperti kemarin, ini dia ya.
Ini dia Qisong Live Sound Card-nya ya. Ini dia. Oke, sekarang masih dalam kondisi off ya. Belum saya on kan biar semuanya bisa melihat dengan jelas ya. Oke, ini sudah kemudian saya punya juga handsfree ya. Ini handsfree-nya ya buat nanti kita ini berfungsi sebagai mikrofon dan headset buat saya ya. Ini dia. Selanjutnya kabelnya saya butuhkan juga ini kabel karena saya menggunakan iPhone ya, kabelnya berarti harus tetap dengan kabel bawaan asli ya, kabel bawaan aslinya ini ya, ini dia kabel bawaan aslinya tetap ya, ini dari pabrik Qisong Live Sound Cards-nya, tetapi saya memakai yang namanya konektor khusus untuk iPhone ya. Ini kemudian saya butuhkan juga kabel ini karena nanti mungkin ada sedikit musik-musik ya, biar dunia itu begitu indah gitu ya, tanpa musik kayaknya tidak indah ya. Ini saya siapkan juga ini kabelnya ya. Ini seperti yang kemarin, kabel ini berfungsi untuk charging sebenarnya, tetapi bisa saya koneksikan ke apa namanya, ke laptop ya, agar saya bisa mendapatkan suara mungkin lagu-lagu sedikit ya, biar indah gitu ya. Dan ini dia ya. Oke. Nah, setelah ini semuanya alat-alatnya sudah siap semuanya. Sekarang saya akan start ya. Saya akan on kan ini. Tes. Oke, menyala. Ya. Oke, sudah menyala. Kelihatan ya dari displaynya sudah menyala ya. Oke, selanjutnya tetap kita akan biar simple, kita akan pasang dulu yang ini ya, ini dia nih, kita pasang di live karena ini buat live ya. Oke, saya pasang di live, ini dia live-nya ya. Oke, mana sih, ini dia live-nya ya. Kok nggak masuk, kok tak masuk. Nah, ini dia, mungkin salah ya. Sebentar. Nih ya. Tuh. Di live ya. Lihat live 1 yang saya pakai ya. Cek. Oke. Setelah itu ini tadi karena bukan pasangannya untuk di iPhone, saya masukkan ini. Ya. Ting, konektornya ya. Nih. Konektornya ya. Saya masukkan pelan-pelan. Tak. Oke, sudah siap. Nah, itu nanti baru masuk ke iPhone-nya. Sekarang ini perangkatnya biar ada suara. Nih, perangkatnya biar ada suara nih ya. Ya, saya masukkan juga ke sini. Saya masukkan ke headphone. Nih, di headphone ya, ini dia nih headphone-nya, karena ini bisa, kalau ini dimasukkan ke headphone bisa fungsinya sebagai mikrofon dan earphone ya. Jadi ini saya masukkan sini. Oke, sudah masuk, sudah 2 ya. Sudah 2 yang masuk. Tinggal ini kabel ini yang berfungsi sebagai charger sebenarnya ya, tapi bisa menjadi converter untuk musik dari notebook ya. Oke, kita masukkan. Jangan salah, kita masukkan di tempatnya yang ini. Nah, tuh dia tuh ada tulisan charging ya. Jadi kita masukkan di sini. Oke, sudah. Nah, ini sudah kita masukkan semua ya, tetapi belum saya konekkan ke satu persatu. Sekarang kita konekkan satu persatu ke laptop ya. Ini dia laptop, ini nanti ke laptop ya. Tuh. Oke, ini sudah. Saya coba dengar dulu ada enggak suaranya ya. Saya coba. Sebentar, saya coba dulu ya. Coba dulu ada suaranya atau tidak. Saya mau pakai piano aja sekarang. Tes.
Tes, 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 tes. Tes, ya. Sudah ada suaranya, ya. Nah, ini dia. Semuanya sudah ada suaranya. Sekarang tinggal kita memasukkan ini, ya. Tinggal kita memasukkan ini ke dalam yang namanya iPhone, ya. Nih. Tes. Nah, ini sudah masuk. Ini sudah masuk, tapi saya kecilin dikit dulu musiknya. Jangan terlalu besar musiknya, karena ini cuma back sound. Nah, ini sudah masuk ke yang namanya apa sih namanya ini? Sudah masuk ke iPhone biasa. Tapi kita belum connecting ke yang namanya apa sih namanya ini? Aduh, Clubhouse. Ah, jadi lupa. Inilah kalau sudah kebanyakan tadi yang dimasuk-masukin jadi lupa. Nah, kalau sudah connect seperti ini, ya, tinggal kita memasukkannya itu ke dalam Clubhouse, ya. Oke, sekarang kita coba masukkan ini apa namanya? Kita koneksikan Kisong Live Soundcard ini, ya, itu ke aplikasi yang namanya Clubhouse. Oke, sekarang saya buka dulu yang namanya aplikasi Clubhouse-nya. Oke, nah ini dia tampilannya Clubhouse itu seperti ini ya. Nah, kalau biasanya kita hanya menggunakan handphone, baik itu iPhone ataupun smartphone ya. Nah, sekarang kita kombinasikan biar suara kita lebih jernih didengar oleh pengguna Clubhouse dimanapun. Kita akan menggunakan external sound card yang kemarin saya review, yaitu Kisong Live Sound Card. Jadi suaranya bagaimana hasilnya nanti ya. Nih, ini tampilannya nih lihat ya. Saya screen ini. Ini beginilah tampilan hallway yang ada di Clubhouse itu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi sekarang untuk review ke Kisong Live Sound Card. Diaplikasikan ke dalam Clubhouse aplikasi. Oke.
Nah, ini sudah ada aplikasi Clubhouse-nya sudah ada di sini ya. Ini sudah ada aplikasi Clubhouse-nya. Jadi tampilannya aplikasi Clubhouse-nya tuh seperti ini ya. Tetapi eh, saya mau coba ya, saya mau coba aplikasi ini ya. Eh, saya coba di tempatnya ya, ini dia. Saya coba perlahan namun pasti saya coba dulu tes satu. Dan ini tampilannya Clubhouse-nya itu ya seperti ini ya, aplikasi yang memang lagi viral dan trending. Jadi ini room-roomnya berbagai macam bahasa yang saya ikuti ya. Jadi ada roomnya bahasa Indonesia, kemudian kalau eh, ini ada roomnya Rusia ya, kemudian ada roomnya Mongol juga, Mongolia, kemudian juga nah ini room-roomnya musik ya, di musik player. Nah seperti ini, nih ya, ini room-roomnya atau hallway ya, hallway yang kita sebut hallway tadi. Nah ini dia. Jadi ini seperti ini ada apa namanya hal yang bagus juga ya di sini. Jadi kita bisa mengikuti banyak menambah ilmu dengan mengikuti Clubhouse ini. Seperti ini kan ada Success Airlines ya, itu prepare for another pandemic ya, dinner with success. Jadi ini cerita yang bagus ya, bagaimana untuk menjadi sukses ya. Kemudian ya banyaklah room-room yang ini ya seperti ini, stay in my own room, too many better on this application. Nah, itu kan jadi tetap di sini ya. Ada juga nih, ada apa ini? Ada breakfast with winners, listen from a social media crash ya. Ini banyak nih ya. Kemudian ada roomnya Rusia juga ini ya. Ada juga nih. Jadi memang fungsinya kita bisa mengikuti kemajuan ya, kemajuan dan teknologi, kemudian kita bisa sharing-sharing pengalaman di sini. Nah, ini seperti ini roomnya apa namanya? Roomnya eh apa ini? Roomnya musik ini ya, radio sepertinya roomnya musik ya. Ini juga ada musiknya ya. Nah, audio spa. Nah, ini yang suka spa juga bisa di sini ya, bisa bergabung di sini. Kemudian ada nah, ini buat eh, rekan-rekan yang suka lagu-lagu romantik ya, love songs. Ini juga bisa bergabung di sini, ada romantic love songnya ya. Kemudian juga di sini ada waduh, banyak banyak musik ternyata ya. Ada musik Was My First Love ya. Kemudian juga ada meditation. Nah, ini kalau suka meditation ya. Kemudian juga nah ini meditation aja sudah ada dua room ya. Meditation Vibe dan meditation room ya. Nah, ini dia. Kemudian juga ada nah ini ada versinya bahasa Arab, Persian Parent ya. Kemudian ada Joe Black Prison ya. Ada juga ini aduh saya tidak tahu di bahasa mana ya. Cuman di sini ini hallway-nya ya. Nah, tuh ya. Nih, tuh banyak ada grandmother, ada apa ini cerita apa ini grandmother rising ini. Ya. Nah, ini banyak sekali room-roomnya yang bisa kita ikuti dan bermanfaat. Jadi bisa kita ikuti ya. Baik kita mau benar-benar serius, misalnya kita mencari sebuah ilmu pengetahuan skill ya kita bisa lakukan di sini, ataupun juga kita bisa cuman sekedar chit-chat is okay ya, banyak juga room-room chit-chat ya. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke topik ya. Sekarang sekarang ini saya sudah terhubung dengan Clubhouse. Karena di sini privacy ya, saya tidak bisa membuka room atau saya merecord room-room orang lain tanpa seizinnya mereka ya, dan itu merupakan itu pelanggaran ya. Jadi saya akan buka room sendiri, kemungkinan nanti saya juga ajak teman saya ya untuk bergabung di room tersebut biar biar dia bisa kita bisa lihat gitu. Oke, sekarang di sini ada tombol start room ya. Ini dia start room, saya tekan start roomnya, cek. Nah, ini start room ya namanya. Uh, dan saya akan pilih yang namanya add title-nya ya, itu dengan add title text. Ya.
Udah, kemudian saya set title ya. Oke, saya pilih karena saya tidak mau melanggar, saya pilih yang close ya. Close ini ja untuk private room saja ya, karena kita di sini. Oke, saya choose levelnya, choose people jadinya, choose people. Wah, kebanyakan ini nih ya. Choose people, kemudian, saya pilih siapa ya yang online, saya lihat dulu yang bisa saya undang. Ini dia ya, ini dah. Oke, let's go. Oke, nah ini dia ya, di sini ada penjelasan, heads up, sharing recorder without the speaker permission violate and community guideline and will result in suspension. Nah, kebetulan karena ini room saya, jadi saya tidak terkena yang namanya pilot itu tadi ya. Tapi tetap ya, saya coba untuk invite. Halo, halo, but it seems like the notification. Oh, sebentar, mana ini orang? Saya cari dulu orangnya di mana. Saya cari dulu orangnya ada di mana ini orangnya ya. Jangan-jangan orangnya sudah tidur ya, atau lagi sibuk kerja ya. Tapi karena ini nantinya roomnya ya, kita coba saja, mudah-mudahan bisa ya. Oke, aduh, ada orangnya tidak ya? Ada orangnya tidak. Saya coba dulu ya. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ya, sekarang sudah online ya. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini ya. Nah, kita lihat, ya. Nah itu, suaranya itu kan bisa bagus. Suaranya kan bisa bagus ya. Nah itu dia. Jadi ini dia tampilannya. Kalau kita melihat ini ya beginilah keadaannya, seperti inilah ya. Jadi memang kondisinya ya seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ini sudah terkoneksi. Dan bagaimana hasilnya? Kita lihat nanti hasilnya di saya tutup ini ya. Kita lihat hasilnya bagus atau tidak. Ya, hasilnya sepertinya sih bagus. Karena saya coba pakai ini dan kita juga pakai yang bermacam-macam. Misalnya saya kemarin seperti saya ada ini. Nah, kan seperti tepuk tangan ya. Kemudian juga ada ini. Ada ini. Gucci Prada. Ini. I love it. You guys are so great. Ya. Ini. Awesome. Oke. Ya. Jadi hasilnya seperti itu ya. Jadi bagaimana untuk ininya, untuk pemakaian apa namanya ini, pemakaian Kisong Live Soundcard ternyata selain bisa juga dipergunakan di Facebook Live, Instagram Live, YouTube Live atau PUBG ya. Kisong Live Soundcard pun itu bisa dipergunakan di yang namanya Clubhouse. Jadi buat rekan-rekan yang mau bergabung di Clubhouse, terutama di room-room yang karaoke ya, musik seperti itu, bisa menggunakan Kisong Live Soundcard ya. Jadi yang sukanya misalnya bermain gitar, piano ataupun apapun itu alat musik ya, itu Kisong Live Soundcard itu sangat mendukung sekali. Nah, bagaimana kita lihat hasilnya ya. Saya coba off-kan dulu dari
Clubhouse-nya ya. Saya coba off-kan dulu dari Clubhouse-nya. Kita lihat versi yang sebenarnya. Oke, ya kita lihat sebentar ya.
Oke, itu dia hasilnya ya. Ternyata Kisong ya. Waduh, Kisong ini ya bener-bener ya. Si Kisong ini. Ternyata Kisong ini bisa juga ya kita pakai untuk di Clubhouse. Jadi jangan takut lah ya. Kalau kita beli produk ini ya, selain juga bisa dipakai di Facebook, bisa dipakai di Instagram live ya, yang semua serba live ya. Ternyata Kisong ini ya, ini Kisongnya ini ya. Kisong ini juga bisa dipergunakan, saya tekankan, bisa dipergunakan juga di yang namanya aplikasi Clubhouse yang sekarang sedang tren dan viral ya. Jangan ragu ya, kalau kita mau memakai Kisong ya. Kalau seperti saya, karena saya bukannya seorang YouTuber ya, tidak terlalu suka dengan live seperti itu ya. Ya saya pikir Kisong ini ya oke lah ya, buat saya oke gitu ya. Karena ya dari kualitas suaranya tadi juga bagus, kualitasnya suaranya juga bagus ya. Kisongnya juga simple ya. Jadi memang semuanya itu bisa kita pergunakan. Jadi semua aplikasi yang berbasis live ya, baik itu Facebook, Instagram ya, Twitch ya, kemudian PUBG ya, dan yang terakhir aplikasi yang lagi viral Clubhouse, kita bisa pergunakan semuanya ya. Dan kita juga bisa memodifikasi suara kita ya. Nah, jadi musik ya kita bisa pakai juga musik di sini ya. Nah, itu kelebihannya. Jadi ya, bagaimana sarannya? Ya, setelah memakai Kisong Live Soundcard, setelah kemarin unboxingnya, ternyata ya Kisong Live Soundcard bisa juga dipergunakan di aplikasi yang namanya Clubhouse ya. Jadi sudah 4 aplikasi live yang bisa menggunakan Kisong Live Soundcard ya. Nah, jadi buat rekan-rekan yang mau mencoba ya, baik itu mau podcast ataupun mau live yang biasa bermain di Instagram, yang biasa bermain di Facebook Live, yang biasa bermain di PUBG game online ya, dan yang terakhir Clubhouse ya. Ya, tidak salahnya mencoba. Ini dia Kisong Live Soundcards ya. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba ini ya. Yang pasti simple semua ya, ringan barangnya, semuanya juga oke ya. Kita bisa mengatur bass, treble, dan bisa memonitor ya. Kemudian bisa merekam, recording ya. Ada bisa juga memasukkan musik ya. Dan yang pasti harganya juga tidak terlalu mahal ya, tidak terlalu mahal ya. Karena kalau buat formula ya oke lah gitu ya. Tetapi kalau yang sudah memang YouTuber ya biasanya, atau podcaster ya, mereka kan sudah mempunyai income. Ini juga saya coba untuk mereview ini karena ini saya dapat ya dari seorang teman ya, di mana dia itu mencoba, katanya coba kamu pakai dulu ini, good atau tidak kualitinya. Oke, saya coba
kebetulan saya juga mau coba di YouTube ya. Kemarin saya coba di YouTube bagaimana membuat channel di YouTube ya, buat formula. Ternyata dapat juga ini, disuruh review si Kisong ini ya. Saya disuruh review ini ya, akhirnya saya review. Dan kemarin sudah video yang pertama tuh sudah ada reviewnya tentang Kisong Live Sound Card, tetapi itu secara global ya. Makanya saya coba kembali review Kisong Live Sound Card ini secara secara detail ya, di aplikasi yang baru. Karena kalau kemarin saya pakai aplikasi Facebook, kemudian Instagram, ya, tapi saya coba di aplikasi yang baru karena banyak sekarang pengguna masih menggunakan soundcard yang harganya memang sedikit lebih mahal ya. Tetapi ya saya coba produk ini ya, kebetulan ya tadi saya jelaskan bahwa kebetulan teman suruh coba, bagus tidak dibuat untuk menjadi sebuah video dengan review yang berbeda. Ternyata di Clubhouse oke untuk Kisong Live Sound Card-nya sendiri ya. Jadi saran saya bisa kasih nilai ya 10, enggak 10 lah, 10 itu terlalu perfect untuk manusia. Saya kasih nilai 8 buat manusia karena 8 itu adalah buat manusia ya. Tetapi kalau 10 itu sudah miliknya Tuhan ya. Jadi saya suggest buat kalian bisa pergunakan Kisong Live Sound Card ini. Ya. Terakhir ya, silakan pergunakan sosial media secara bijak, baik itu Facebook, Twitter, Instagram ya, apapun itu media sosial ya, pergunakanlah secara bijak. Bahwa sekarang kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, tetapi sekarang adalah jarimu adalah harimaumu. Pergunakanlah media sosialmu ya untuk menyaring informasi-informasi yang baik dan benar ya. Karena ribuan informasi yang ada di sosial media itu mungkin baik, mungkin juga tidak baik atau kurang baik. Jadi saringlah sesuai dengan batas kemampuan pemikiranmu dan bijaklah dalam bersosial media. Jangan sampai kita bersosial media ya, tetapi kita membuat sosial media menjadi jerat buat diri kita sendiri. Jangan sampai sosial media kita yang kita pergunakan itu akan menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Itu saja Clubhouse using Kisong Live Sound Card versinya saya ya. Mungkin next time saya akan membahas yang lainnya ya, selain dari Kisong ini. Ya, mungkin ada review-review lainnya lagi, atau ada tempat-tempat perjalanan lagi yang baru ya, atau ada tempat kuliner yang akan saya bahas. Tetapi saat sekarang saya bahas Kisong Live Sound Card plus Clubhouse application. Semoga bermanfaat, semoga berguna ya buat kita semua ya, baik yang mau mencoba peruntungan di dunia YouTuber ataupun hanya sebagai sebuah keisengan. Jadi manfaat buat kita semua. Salam dari saya. Adios, amigos, permios, ciao, gracias.